Muhammad Sallallahu. Semoga Allah selalu memuliakan kita semua. Amin. Arizal cukup jelas nggak suaranya Arizal? Jelas. Jelas ya. Oke. Kita lanjutkan. Tema kita kali ini adalah terima kasih saya diberi kesempatan yang kesekian kalinya untuk menyampaikan atau untuk memberi paparan. Kita sama-sama belajar, bukan berarti saya lebih pintar dari teman-teman semua, tapi sekedar kita sharing bagaimana ada suatu pupuk yang saat ini sangat viral, sangat booming, khususnya di Base Corporation Syariah, dan berdasarkan dari beberapa ulasan para leader, pupuk Pilau Floris saat ini adalah penyumbang terbesar income yang ada di Base Corporation Syariah. Makanya saat ini kita akan fokus kepada bagaimana peningkatan produksi sawit dengan Pilau Floris. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Arizal selaku Departemen Training SSW yang turut membantu dalam hal ini sharing screen, karena mungkin kalau dari saya terlalu berat nih kayaknya, karena ada beberapa slide yang akan saya tampilkan. Semoga slide ini bisa menjadi bekal kita, bisa menjadi modal utama kita ketika kita berkunjung ke daerah, khususnya daerah penghasil kelapa sawit. Nah, makanya kita batasi dulu kali ini, khusus kita akan berbicara tentang bagaimana peningkatan produksi sawit. Jadi kita nggak melebar kepada komoditas yang lain. Nah, ini persembahan Departemen Training SSW bekerja sama dengan Rumah Mitra Sinergi. Next up. Nah, seperti kita ketahui bahwa Indonesia adalah salah satu negara penghasil sawit terbesar di dunia. Produksi CPO-nya crude palm oil dan PKO palm kernel oil telah mengalahkan negara produsen lainnya seperti Malaysia dan Thailand. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah, petani maupun perusahaan untuk meningkatkan hasil produksi kelapa sawit, salah satunya dengan memberikan pupuk yang maksimal. Kami hadir memberikan solusi terbaik guna meningkatkan hasil produk buah kelapa sawit dan memberikan solusi menekan biaya pemupukan dan biaya tenaga kerja. Hasil riset para pakar sawit Indonesia sehingga terciptalah formula khusus yang lebih maksimal memberikan kecukupan nutrisi yang dibutuhkan tanaman. Produk tersebut adalah Eco Farming Pilau Slow Release yang nanti kelak akan berganti lagi namanya Base Farming. Tapi kita mungkin tidak berbicara ke situ karena itu mungkin baru wacana, belum ada pengumuman lebih lanjut dari manajemen. Nah, seperti kita ketahui, pupuk Pilau Slow Release masuk dalam kategori pupuk majemuk. Walaupun mungkin di situ di kemasannya pupuk majemuk makro mikro. Tapi dalam perizinannya itu masuk ke dalam pupuk majemuk. Arti pupuk majemuk itu adalah, next A boleh. Nah, ini sebelum kita lanjutkan, saya katakan pupuk majemuk itu adalah pupuk yang terdiri dari berbagai macam unsur yang nanti pada slide berikutnya akan secara jelas diungkapkan. Jadi salah satu kelebihan pupuk Eco Farming Slow Release berdasarkan kemarin meeting dengan tim trainer dari Base Farming, itu ada 6 kandungan PSR yang tidak dipublikasikan oleh produsen. Nah, jadi yang ditampilkan sebetulnya dari produk knowledge yang kita dapat itu hanya sebagian kecil, tapi masih ada 60 kandungan pupuk Pilau Slow Release yang tidak dipublikasikan oleh produsen. Nah, ini seperti kita ketahui, luas perkebunan sawit mencapai 15,8 juta hektar pada tahun 2021. Kemudian luas perkebunan tersebut naik 1,5% dibanding tahun sebelumnya yang seluas 1,8 juta hektar. Dari 15,8 juta hektar, mayoritas dimiliki oleh, yang pertama ini adalah perkebunan besar swasta, yaitu seluas 8,42 juta hektar, 55,8%. Nah, nanti akan kita lihat siapa saja perkebunan besar swasta itu. Kemudian ada perkebunan rakyat, dan otomatis namanya perkebunan rakyat ini dikelola oleh rakyat seluas 6,8 juta hektar. Nah, kemudian ada lagi nomor 3, perkebunan besar negara atau PBN. Nah, perkebunan besar negara ini seperti kita ketahui itu dikelola oleh PT Perkebunan Nasional atau PTPN. Dalam hal ini yang untuk perkebunan kelapa sawit itu dikelola oleh PTPN 13. Karena kita melihat PTPN itu mengelola ada perkebunan teh, cengkeh, karet dan lain sebagainya. Jadi PTPN kita fokus kepada PTPN 13
ada juga kalau saya tidak salah itu PT PN 4 juga mengelola perkebunan kelapa sawit. Nah, itulah yang tergolong dalam perkebunan besar negara. Kalau perkebunan besar rakyat, perkebunan rakyat itu adalah perkebunan yang dimiliki oleh rakyat. Nah, perkebunan besar swasta, ini nanti kita lihat di slide berikutnya, next A. Nah, ini seperti dijelaskan dari awal, negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia itu adalah Indonesia, kemudian Malaysia, ada Thailand, Kolombia, Nigeria, Guatemala, Honduras, dan Papua Nugini. Nah, data ini diambil pada tahun 2019. Kalaupun terjadi pergeseran, itu tidak akan terlalu jauh. Indonesia masih tetap memegang peringkat pertama. Next A. Nah, ini kita lihat. Ini sebetulnya sama which countries produce the most palm oil. Nah, ini kalau kita lihat, tetap Indonesia di 42,50 itu di production-nya. Kemudian ada share of global production itu ada 58%, diikuti oleh negara-negara lain. Nah, kenapa di Indonesia begitu digalakan perkebunan kelapa sawit? Seperti kita ketahui, kelapa sawit itu adalah suatu komoditas yang sangat luar biasa, yang hampir tersebar di seluruh provinsi, khususnya di luar Pulau Jawa. Dan seperti kita ketahui, salah satu komoditas yang pernah masuk atau diabadikan di mata uang Indonesia, koin itu adalah sekitar tahun 90-an, itu baru kelapa sawit. Jadi tidak ada komoditas lain yang diabadikan dalam mata uang. Setahu saya baru ada di kelapa sawit. Next A. Nah, ini yang saya katakan. Tadi kita melihat bahwa ada perkebunan besar swasta. Pengolah atau perusahaan sawit terbesar di Indonesia itu ada Sinarmas Agro, kemudian Astra Agro, Salim Ipomas, Dharma Satya, dan kita lihat sampai nomor 10 itu ada Battery Plantation. Ini belum ditambahkan termasuk Wilmar yang memproduksi seperti minyak goreng Bimoli, macam-macam itu belum masuk. Walaupun mungkin Wilmar ada di bawah sini. Nah, salah satunya adalah Sinarmas Agro. Inilah yang dimaksud dengan PBN, perusahaan besar PBS, perusahaan besar swasta pengelola industri kelapa sawit di Indonesia. Next A. Nah, ini kalau kita lihat grafiknya, ini perusahaan sawit terbesar di Indonesia saat ini dipegang oleh Sinarmas Agro. Data ini diperoleh dari Good State pada tahun 2019 dan pada tahun 2020, yang kalaupun seperti saya katakan terjadi pergeseran, tidak akan jauh dari misalnya ini. Jadi katakanlah tidak mungkin Bakri Plantation itu melampaui langsung ke posisi Sinarmas Agro. Jadi kalau saat ini memang pemain-pemain besar swasta itu tidak akan jauh dari Sinarmas Agro, Astra Agro, Salim Ipomos, dan Dharma Satya. Walaupun mungkin nanti ada pergeseran seperti saya katakan, tidak akan terlalu signifikan. Next A. Nah, sekarang kita lihat 10 provinsi penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia tahun 2021. Data ini juga diambil dari Good State. Nah, seperti pertama kita lihat ada Provinsi Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Jambi, Sumatera, Kalimantan Selatan, dan Bengkulu. Nah, kalau kita lihat, ini semuanya ada di Pulau Jawa semua, teman-teman. Jadi, betapa besar potensi bisnis kelapa sawit yang kalau kita bisa masuk ke salah satu provinsi aja. Jadi kita nggak usah bermain di PBS perusahaan besar swasta, tapi kita cukup main di perkebunan perorangan. Kenapa saya katakan kalau kita masuk ke perusahaan besar swasta, bukan tidak mungkin, itu bukan tidak mungkin. Karena mungkin di sana akan berbeda prosedurnya, karena mereka sudah memiliki SOP tersendiri. Tapi saya katakan sekali, bukan tidak mungkin kita bisa masuk ke perkebunan besar swasta. Nah, kemudian kalau kita lihat, tadi ada perkebunan besar swasta, ada perorangan, nah ada lagi yang namanya perkebunan milik pemerintah, saya katakan PTPN. Nah, kalau di PTPN, ini akan keterkaitannya kita dengan yang namanya e-katalog. Jadi kalau namanya perkebunan milik pemerintah, katakanlah PTPN, segala sesuatu itu harus ditenderkan. Nah, tender itu, karena kita berbasisnya PLBS, penjualan langsung berbenjang syariah, kita tidak bisa masuk ke dalam e-katalog. Jadi katakanlah, kita skip aja kalau kita mau masuk ke pemerintah, walaupun mungkin peluang itu masih ada. Tapi yang paling gampang kita adalah bisa masuk ke PT Perkebunan, bukan PT ya, perkebunan perorangan yang luasnya pun sangat luar biasa. Jadi kita fokus saja mungkin, kalaupun ada yang bisa masuk ke perkebunan besar swasta atau perkebunan PT Perkebunan Nasional, itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan itu kita bisa masuk ke dua yang itu. Tapi fokus kita adalah bagaimana kita bisa masuk ke perorangan. Nah, ini kenapa sih saat ini pemerintah luar biasa
menggencarkan produksi kelapa sawit. Karena kelapa sawit itu adalah suatu komoditas yang sangat luar biasa. Nah, ini kita lihat ada yang namanya biosolar. Nah, pemerintah saat ini masih sangat gencar bagaimana B100. B100 itu adalah suatu jenis biosolar dengan komposisi 100% biodiesel. Jadi dinamakan biosolar. Nah, biodiesel itu adalah bagian dari bahan bakar nabati. Nah, bahan bakar nabati itu dihasilkan dari CPO. CPO itu adalah dihasilkan dari kelapa sawit. Nah, fakta menarik mengenai biosolar, pertama itu dia ramah lingkungan, kemudian lubricity mampu memberikan pelumasan. Nah, ini yang paling penting, energi terbarukan. Energi terbarukan itu adalah energi tidak berbeda, jadi kalau kita solar, itu berbeda dengan biosolar. Kalau solar itu dihasilkan dari fosil yang otomatis butuh waktu lama, sehingga bagaimana fosil itu bisa kita manfaatkan sebagai energi. Tapi kalau misalnya kelapa sawit, itu adalah energi terbarukan karena begitu banyak petani di Indonesia yang melakukan penanaman kelapa sawit. Jadi setiap saat bisa kita perbaharui, apalagi dengan jumlah luas yang kita katakan sangat luas. Nah, kemudian angka setannya itu luar biasa. Jadi manfaat biosolar itu bisa dimanfaatkan untuk listrik, semua bisa dimanfaatkan. Nah, yang perlu saya garis bawahi, saat ini mungkin solar yang beredar, biosolar yang beredar itu B20 jenis biosolar dengan komposisi 20% biodiesel dan 80% solar. Makanya dinamakan biosolar B20. Kemudian ada lagi B30, jenis biosolar dengan komposisi 30% biodiesel dan 70% solar. Nah, teman-teman sekalian, biodiesel itu dihasilkan sekali lagi dari bahan bakar nabati. Jadi kita ada yang namanya solar, ada yang namanya biosolar. Kalau solar itu saya katakan dihasilkan dari fosil yang endapan fosil yang berjuta-juta tahun, beribu-ribu tahun, makanya energinya suatu saat akan habis. Nah, kemudian ada lagi biosolar B30. Ini biosolar B30 kandungannya 30% biodiesel, berarti 30% katakanlah itu dari minyak sawit dan 70% solar. Nah, kemudian ini adalah B100. Nanti suatu saat solar, biosolar itu akan menjadi B100 yang komposisinya 100% dari minyak sawit. Tentunya ini itu jangan salah pemahaman. Tentunya melalui pengolahan tidak otomatis dari kelapa sawit yang diolah, dari CPO, dari crude palm oil, bisa langsung kita gunakan sebagai bahan bakar, tapi tetap melalui proses kimia, sehingga muncullah nanti B20, B30, dan B100. Nah, saat ini bahan bakar jenis solar yang beredar itu ada biosolar, ada Dexlite, dan ada Pertamina Dex. Jadi kalau kita lihat mungkin dari B20, B30, dan B100, saya katakan mungkin kalau biosolar itu mungkin jenis B20. Nah, kalau Dexlite itu bisa katakan dari biodiesel B30 karena 70% solar dan 30% biodiesel. Next up. Nah, makanya melihat peluang usaha bisnis kelapa sawit yang begitu besar, kami hadir coba memberikan salah satu solusi, salah satu aja agar hasil pertanian makin meningkat, khususnya hasil petani kelapa sawit. Next up. Nah, ini sekilas tentang kelapa sawit. Nah, ini kita lihat ada koin Rp1.000 pada tahun 1990-an. Itu ada suatu koin yang gambarnya itu kelapa sawit. Mungkin kayaknya belum ada lagi ya. Kalau saya tidak salah dengar, tidak salah lihat, kayaknya belum ada komoditas yang saya katakan diabadikan di mata uang. Jadi kalau kelapa sawit itu dalam bahasa Latin disebut Elais guinensis. Nah, berdasarkan ketebalan endokap. Nah, ini kita udah mulai teknis bagaimana bisa memberikan produk knowledge yang lengkap ketika kita mensosialisasikan pupuk pilau slow release. Nah, jadi kalau misalnya kita mensosialisasikan, karena biasanya kelapa sawit, petani atau pengusaha kelapa sawit, itu adalah orang-orang yang melek terhadap pupuk sampai kandungan komposisinya pun biasanya akan dia tanyakan. Nah, ini saya jelaskan sekali lagi, supaya kita bukan dianggap, kita harus betul-betul menguasai bagaimana tentang kelapa sawit dan produk knowledge tentang pupuknya. Jadi berdasarkan ketebalan endokap, kelapa sawit itu dibagi menjadi 3. Jadi ada dura, ada pisifera, ada tenera. Nah, dura itu kelapa sawit jantan, kemudian pisifera itu kelapa sawit jenis betina, dan tenera itu hasil perkawinan dari dura dan pisifera. Nah, kemudian berdasarkan warna buahan jadi 3 paritas, ada yang namanya nigrescent, virescent, dan albescent. Nah, kemudian kelembaban optimum yang dibutuhkan untuk kelapa sawit itu 80-90%. Nilai pH optimumnya berdasarkan penilaian dari P. Sastroyono itu 5-5,5, walaupun nanti akan kita ambil di pH ideal di 6-7. Nah, faktor utama yang mempengaruhi produktivitas tanaman perkebunan kelapa sawit yaitu penggunaan bibit berkualitas dan pupuk yang ideal. Next.
Oke, nah ini adalah media tanam untuk kelapa sawit itu adalah aluvial, latosol, dan organosol. Kita tidak mengambil aluvial dan latosol, tapi kita ambil yang organosol. Karena organosol itu dibagi lagi menjadi tanah humus dan tanah gambut. Jadi yang banyak ditanami oleh petani kelapa sawit itu adalah tanah humus dan tanah gambut. Walaupun di aluvial dan latosol ini seperti ditanamkan pernah ditanyakan oleh Pak Raymond di Riau atau di mana jenis tanahnya itu kalau nggak salah aluvial. Tapi pada intinya, apapun jenis tanahnya, jadi apapun jenis media tanamnya, aluvial, latosol maupun organosol, yang penting ketika pH itu udah ideal, itu bisa kita lakukan penanaman untuk kelapa sawit. Next. Nah ini saya katakan tadi jenis-jenis kelapa sawit, dan membedakannya ada dura. Mungkin saya tadi terbalik ya kayaknya. Dura itu adalah digunakan sebagai induk jantan, kemudian Pisipera digunakan sebagai induk. Dura itu betina, Pisipera itu jantan, Tenera itu hasil persilangan antara Dura dan Pisipera. Kenapa sih harus dikawinkan atau disilangkan? Karena seperti kita ketahui kalau Dura itu brondolan buahnya relatif besar, tapi daging buah relatif tipis. Nah kalau Pisipera itu brondolan buahnya relatif kecil, cenderung lenong, tapi memiliki daging buah yang tebal. Sehingga ketika dikawinkan, itulah jadi namanya Tenera. Makanya kalau kita lihat itu ada namanya DXP. Sebetulnya itu perkawinan Dura dan Pisipera, hasilnya Tenera. Jadi ketika dikawinkan, katakanlah Dura dan Pisipera, itu dari daging buah yang relatif tipis, kemudian daging buah relatif tebal dan Pesiperanya akan dihasilkan Teneranya daging buah yang relatif tebal. Nah ini kernel atau inti buahnya besar. Kemudian kalau yang Pisipera kernel banyak yang tidak ada inti, jadi kernel tidak bervariasi. Nah ini kalau misalnya teman-teman melakukan presentasi ini, kita lihat dulu kira-kira wajar, gitu. Bukan wajar dan tidak wajar. Karena kalau petani biasanya nggak mau pusing-pusing, tapi kalau kita memberikan pemahaman ini kepada para pengusaha sawit, mereka tuh orang-orang itu melek banget tentang pupuk dan melek banget tentang varietas kelapa sawit atau bibit unggul dari kelapa sawit. Next up. Nah, inilah benih unggul kelapa sawit. Ini hanya sebagian, teman-teman. Itu ada Topas 1, 2, 3, 4, ada Sungai Pancur 1, 2, Dolok Sinumbah, Marihat, Lame, Apros, Bah Jambi, Simalungun, Langkat, dan lain-lain. Ini Sopin belum masuk ini. Kalau di daerah Puat itu banyaknya Sopin. Makanya sebenarnya di antara ini mungkin ada, kalau di tradisi lokal, mungkin di antara ini Topas 1, Topas 3 sebetulnya ada Sopin. Tapi ini kalau berdasarkan pusat penelitian kelapa sawit, inilah salah satunya adalah benih unggul kelapa sawit yang mungkin bisa diaplikasikan di daerah masing-masing. Jadi saya katakan sekali lagi, mungkin Topas 1 tidak cocok di daerah Palembang, tapi Topas 1 akan sangat cocok di daerah Riau. Jadi makanya kita harus bijak bagaimana kita menentukan benih unggul kelapa sawit di suatu daerah. Nah ini saya next A. Oke. Nah ini bahan tanaman kelapa sawit unggul yang direkomendasikan oleh PPKS, Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Nah kita lihat kan ada yang paling kiri itu ada yang namanya DXP Simalungun. Itu DXP itu D, saya katakan D itu tadi Dura, P itu Pisipera, hasilnya kemudian setelah hasil persilangan dinamakan Simalungun. Ini ada lagi, ada Langkat, ada Dampi, Apros, banyak banget. Banyak banget teman-teman. Bibit kelapa sawit lebih banyak dari benih padi dan lainnya. Kalau kelapa sawitnya hasil pengembangan terus, bisa jumlahnya banyak. Makanya Pusat Penelitian Kelapa Sawit selalu memunculkan varietas baru kira-kira yang mana yang cocok ditanam di suatu daerah. Makanya apalagi Indonesia akan pada suatu saat nanti akan mewajibkan biosolar B100, itu murni kelapa sawit. Jadi tidak ada campuran lagi jenis solar. Makanya saya katakan saat ini memang saat yang tepat ketika kita mensosialisasikan kepada pengusaha kelapa sawit bagaimana hasil perkebunan mereka menjadi meningkat. Next up. Nah ini dikatakan pupuk mikromajemuk. Tanaman membutuhkan nutrisi lengkap berupa unsur hara terdiri dari makro primer, yaitu terdiri dari NPK. Kemudian makro sekundernya S, ada ini singkatan kimia, nanti di slide berikutnya akan dijelaskan. Next up. Oke. Nah ini adalah kandungan unsur hara mikro. Kalau kita lihat, mungkin kita pernah belajar susunan berkala unsur kimia. Ini kandungan unsur hara makro terdiri boron, mangan, kobalt, kuprum, zinc, molybdenum. Ini next saja, karena ini bahasa-bahasa kimia. Nah ini historinya. Oke, histori ini diproduksi oleh PT. Dalam hari ini
Pupuk Pilau Slow Release itu diproduksi oleh PT Setia Alam Sinergi yang terletak alamatnya di Jalan Singasari, Tegalrejo, Pelumpang, Hilir, Kota Baru, Kalimantan Selatan. Nama dagang pertama itu adalah Pipe Grow. Kemudian berubah nama menjadi Pilau. Nah, kalau nanti berubah nama lagi berarti Base Farming atau Base Farm itu udah beberapa kali ganti nama. Nah, jenis pupuknya itu adalah mikro majemuk. Nah, ini nanti kita lihat setelah slide itu saya akan melihatkan kandungan-kandungan atau kemasan-kemasan dari pupuk mikro majemuk Pilau Slow Release. Next. Nah, ini adalah surat izinnya. Next. Next. Nah, ilmu dasar bertani. Ilmu dasar bertani ini tidak hanya untuk kelapa sawit, tapi untuk semua jenis komoditas pertanian. Jadi kita akan kenal ada yang namanya kondisi tanah, ada yang namanya bahan pupuk, ada yang namanya mikrobapa benah, dan ada yang namanya jenis bibit atau paritas. Nah, ini nanti kalau jenis bibit, ketika teman-teman datang misalnya ke suatu tempat, apapun itu komoditas pertaniannya, paling tidak teman-teman bisa menguasai jenis atau paritas di daerah tersebut, baik itu padi, alpukat, sawit, durian, dan lain-lain. Ini untuk apa? Ini untuk membuktikan bahwa kita betul-betul menguasai produk dari pupuk yang kita tawarkan. Jadi kita akan katakanlah bisa membius petani atau bisa membius audio ini orang betul-betul menguasai produk pertanian. Next. Nah, ini penting banget teman-teman tentang kelapa sawit. Dibutuhkan sekitar 4 tahun bagi pohon kelapa sawit untuk menghasilkan buah yang sesuai untuk panen. Nah, setiap pohon akan terus produktif hingga 30 tahun, lama banget. Pada saat yang sama akan tumbuh sekitar 12 meter. Kemudian jumlah rata-rata yang ditanam petani kelapa sawit dalam 1 hektar antara 120 sampai dengan 140 batang. Nah, tanaman sawit ideal ditanam di lahan dengan ketinggian antara 400 dan 600 mdpl atau AMSL. Kemudian trek, nah ini teman-teman, trek ini bukan berarti balapan itu teman-teman, trek-trekan. Trek itu adalah ketika hasil panen buah menurun drastis, bahkan tidak menghasilkan sama sekali. Masa trek normal sekitar 6 bulan. Nah, di sini adalah PPKS, itu adalah organisasi yang melakukan penelitian tentang kelapa sawit. Next. Nah, ini komposisi Eco Farming Pilau Slow Release, ini banyak yang bertanya komposisinya apa aja sih? Nah, itu kalau NPK itu udah pasti dalam semua pupuk itu ada. Kemudian adalah pH solution. Arti pH solution ini adalah ketika suatu lahan mengalami permasalahan pH, katakanlah pH kurang, walaupun nanti bisa kita campur dolomit, tapi sebetulnya di Pilau Slow Release ini bisa berfungsi sebagai pH solution. Kemudian ada moisturizer, ini kelembaban. Nah, ini CEC. Ini CEC kalau kita dalam bahasa Indonesia disebut dengan KTK. KTK bukan KPK ya, KTK, kapasitas tukar kation. Kemudian ada C organik, kemudian ada CN rasio, ada sulfat, klorid, fibrilin, ausin, dan sitokinin. Ini akan dijelaskan di slide berikutnya yang lebih detail. Next. Nah, ini prinsip pemupukan. Kita kenal prinsip pemupukan ada tepat jenis, tepat sasaran, tepat cara, tepat waktu, dan tepat formulasi. Ini bisa dilihat, nanti mungkin slide ini bisa saya berikan karena ini slide terbaru yang saya buat. Semoga dengan harapan slide-slide ini bisa kita persiapkan ketika kita berkunjung atau presentasi pada para petani kelapa sawit. Next. Nah, ini kalau di saya, di tim kami, mudah-mudahan nanti saya juga bisa share ke seluruh tim, nanti tinggal diganti nomor telepon di bawahnya aja, brosur yang akan bisa kita sebar kepada para pemilik perkebunan kelapa sawit. Itu lengkap, ada cara aplikasi, kemudian ada manfaat, ada kandungan unsur hara, dan kemudian di bawah itu ada nomor telepon yang suatu saat mungkin bisa dihubungi bagaimana ketika petani kelapa sawit butuh pupuk tersebut. Next. Nah, ini cara aplikasi pupuk Pilau Slow Release. Buat lubang kurang lebih 30 cm di sebelah pohon, jaraknya 1 jengkal dari pohon. Jadi kemarin dari hasil training yang diberikan oleh tim Base Farming, kenapa kita tidak membuat terlalu dalam, menggali lubang terlalu dalam untuk membenamkan atau menanam pupuk? Dikhawatirkan ketika kita mencangkul atau melubangi terlalu dalam, itu malah merusak akar dari kelapa sawit. Itu justru nanti akan mengganggu. Kalau menurut Pak Wawan itu bisa membuat stres tanaman. Karena mungkin saja ketika kita memotong atau menggali lubang, itu kita tidak sengaja melukai atau memotong, justru itu akar yang paling penting yang akan mengantarkan ion-ion atau pupuk hasil dari pemupukan Pilau Slow Release. Jadi cukup buat lubang kurang lebih 30 cm di sebelah pohon.
kemudian jarak kira-kira 1 jengkal. Kemudian lubangi saset pilau slow release dengan pisau atau benda tajam lainnya. Dan kemudian tanam pupuk ke dalam lubang tersebut dengan bungkusnya lalu timbun. Nah, keterangan. Jika usia tanaman 6 bulan atau 2 tahun, cukup 1 sendok makan ditaburkan 1 bulan sekali. Kemudian jika usia tanaman 2 sampai 5 tahun, setengah saset per pohon untuk periode 3 bulan. Nah, kemudian kalau jika usia tanaman di atas 5 tahun, 1 saset per pohon untuk periode 3 bulan. Next. Nah, ini cara kerja pilau slow release, teman-teman. Ini penting banget ini. Ketika kita memberikan pupuk pilau slow release 1 sampai dengan 2 bulan, itu pilau slow release akan fokus pada pelepah dan daun. Kemudian fokusnya jadi daun dan pelepah menghijau. Kemudian buat bobot buah terjadi kenaikan. Kemudian 3 sampai dengan 4 bulan itu keluar bunga baru hasil dari pemupukan pilau slow release. Nah, bunga baru ini ditandai biasanya pelepahnya itu akan membuka. Karena tandan buah segar atau TBS itu keluar dari pelepah yang ada di kelapa sawit. Nah, kemudian di atas 6 bulan terlihat hasil terjadi kenaikan mencapai 20 sampai 50%. Nah, ini sekali lagi cara kerja pilau slow release itu 1 sampai dengan 2 bulan, fokus pada pelepah atau daun, kemudian daun dan pelepah menghijau, bobot buah terjadi kenaikan, kemudian 3 sampai dengan 4 bulan, ini saya ulangi, keluar bunga baru hasil dari pemupukan pilau slow release, dan di atas 6 bulan terlihat hasil terjadi kenaikan mencapai 20 sampai dengan 50%. Catatan, hasil di atas jika lahan sudah ideal, pH-nya 6 sampai dengan 7. Kita ambil pH ideal. Kemudian jika pH di bawah 5, lahan harus stabilkan menggunakan dolomit atau fotosintesa bagian dari produk base farming yang dikeluarkan oleh Base Corporation Syariah. Next. Nah, pupuk pilau slow release itu adalah pupuk tepat guna yang ada kandungan makro, mikro, hormon, dan bakteri. Nah, makro nitrogen, fosfor, kalium, sulfur, kalsium, dan magnesium itu berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan daun, batang, dan akar. Ini sama dengan pupuk eco farming ketika menjelaskan fungsi vegetatif dan generatif. Kemudian mikronya itu ada klor, zat besi, mangan, tembaga, seng, boron, dan molybdenum. Itu untuk memacu pertumbuhan buah. Dan hormonnya ini, fitohormon itu ada namanya auksin, sitokinin, dan gibrelin. Sama itu memperkuat pertumbuhan akar, batang, dan buah. Dan bakteri pembenah lahannya ini untuk kesuburan tanah. Nah, sekedar tambahan informasi. Tidak lama lagi Base Corporation Syariah akan mengeluarkan pupuk baru, bukan pupuk baru, tapi pupuk hasil inovasi baru yang dinamakan dengan pupuk Eco Farming Premium. Selain dari pupuk Eco Farming original. Ini banyak yang bertanya, apa sih perbedaan pupuk Eco Farming Premium dan pupuk Eco Farming original? Banyak banget pertanyaan ini yang masuk ke saya. Saya juga baru bisa jawab. Perbedaannya adalah pupuk Eco Farming Premium menghilangkan salah satu jenis mikroba yang dinamakan mikroba lactobacillus. Mungkin bukan dihilangkan ya, tapi dikurangi. Kenapa dihilangkan atau dikurangi? Karena biang permasalahan saat ini, ketika kita memfermentasikan pupuk organik super aktif premium original, itu banyak keluhan daun jadi menguning. Ternyata setelah dilakukan penelitian itu adalah akibat, walaupun mungkin tidak sepenuhnya diakibatkan oleh mikroba lactobacillus. Makanya di pupuk eco farming yang premium itu nanti kayaknya tidak ada lagi. Jadi tidak ada masalah ketika difermentasi kita semprotkan, untuk itu juga tidak akan masalah. Nah, jadi sebagai informasi aja, mudah-mudahan nanti akan ada lebih penjelasan lebih lanjut dari brosur atau dari katalog tentang eco farming premium. Oke, next A. Nah, ini manfaat pilau slow release tadi sama di brosur yang telah saya buat. Jadi meningkatkan hasil buah menjadi lebih cepat, maksimalkan buah menjadi lebih besar 10 sampai dengan 50%, meningkatkan imun tanaman, kemudian meningkatkan kesuburan tanah, mempercepat masa panen, mempercepat pertumbuhan tanaman, memberikan nutrisi tanaman, penyerapan pupuk lebih tepat guna, mengurangi dan mencegah buah trek. Ini yang paling penting, yang paling ditakutkan oleh petani kelapa sawit itu adalah trek. Jadi artinya trek, buah tiba-tiba bisa tidak menghasilkan sama sekali, kemudian di bulan berikutnya baru menghasilkan lagi. Makanya ketika diberikan pupuk pilau slow release, insya Allah tidak ada lagi yang namanya trek. Kemasan praktis, kemudian mengingat biaya pemupukan, menghemat waktu dan biaya, dan teknologi tepat guna. Oke, next A. Hitungan kebutuhan pupuk
Ini nanti bisa di-share aja karena banyak hitung-hitungannya, nanti bisa dipelajari. Bisa dipelajari, kemudian masih ada lagi, oke, next, silakan next up. Oke, next terus aja. Next sampai habis. Sampai disclaimer. Nah, ini teman-teman, penting banget saya katakan sekali lagi. Produk apapun kita jangan pernah lupa mencampurkan apa yang namanya disclaimer. Jadi kalau disclaimer untuk kelapa sawit, jadi hasil aplikasi penggunaan pupuk pilau slow release bisa berbeda di setiap daerah tergantung kondisi lingkungan alam sekitar dan atau faktor yang dapat mempengaruhinya baik eksternal maupun internal. Jadi kita katakan sekali lagi, kita akan tetap bijak menyampaikan produk apapun, baik itu produk kesehatan maupun produk pupuk, jangan pernah lupa untuk menyantumkan apa yang namanya disclaimer. Nah, sekian dari saya. Jadi ini nanti mungkin bisa di-share, bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang akan terjun bagaimana mempresentasikan pupuk pilau slow release. Oke, share screen cukup sekian. Ini nanti ada kemasan yang mungkin bisa diikuti oleh teman-teman. Oke, itunya di close. Nah ini teman-teman, ini pupuk pilau slow release seperti ini. Jadi jangan pernah lupa kalau kita berkunjung atau kita presentasi, selain kita membawa alat-alat atau toolkit yang kita butuhkan, ini teman-teman bisa buat kemasan seperti ini. Udah saya plastikin. Kemudian di sini ada cara penggunaan. Kalau saya buat sendiri, ada pupuk mikro majemuk pilau solusi, ini ada cara penggunaannya. Nah kemudian ini jangan lupa sekali lagi, ini teman-teman kita beri kemasan yang bagus. Jadi kita nggak perlu membuka kemasan lagi. Nah, ini katakan produk sampel. Nah kemudian di dalam ini, di dalam pupuk yang ini telah kita buat seperti ini. Nah ini kita pastikan lagi, ini juga masuk produk sampel. Dan di sini ada barcode yang akan membuktikan bagaimana ini pupuk asli atau bukan. Nah setelah ini ada suatu produk namanya Pilosflores juga, tanpa perlu kita buka yang ini, tapi ini yang ini. Nah jadi kemasan di dalam itu ada warnanya merah, sesuai dengan perizinannya. Jadi sekali lagi, ini 3, sebetulnya isinya itu aja. 3, ini kita buat 3 seperti ini. Ini adalah kemasan yang belum dibuka. Nah setelah dibuka, ini akan ada kemasan 10 saset semacam ini. Ada 10 saset. Nah kalau ini kandungannya kita buka, hasilnya akan seperti ini. Ini kandungannya udah saya buka, itu warnanya merah. Dulu pernah warnanya abu-abu, tapi sesuai dengan dokumen atau perizinan, kemudian warnanya menjadi merah. Jadi sekali lagi teman-teman jangan lupa sebagus mungkin kemasannya. Jadi teman-teman nggak perlu membuka dus-dus ini. Jadi kalau lihat kemasan kayak apa sih bentuknya, kayak apa sih pupuknya, ya ini warnanya menjadi pink. Nah kemudian selain itu, teman-teman ketika kita berkunjung, jangan lupa untuk membawa apa yang namanya pH meter, baik itu yang analog maupun digital. Karena jari kita tuh bukan jari sakti yang bisa ketika kita celupkan tangan kita bisa mengetahui kadar pH di suatu daerah. Jadi penting banget. Jadi kita datang, kemarin kalau dijelaskan Abi, itu toolkit ya, toolkit itu banyak banget. Ya, toolkit kalau untuk kita terjun di pertanian ya otomatis kita harus membawa pH meter, kemudian alat uji atau alat ukur unsur hara yang menggunakan lampu, kemudian ya otomatis file presentasi, dan kemudian jangan lupa juga sertifikat. Ini penting banget. Jangan datang kita dengan tangan kosong. Jadi kita bawa toolkit selengkap mungkin, makin lengkap tuh makin bagus. Kemudian sekali lagi, jangan lupa selalu cantumkan disclaimer ketika kita mempresentasikan produk apapun. Jadi sekali lagi, saat sekarang ini adalah saat yang tepat bagaimana kita bisa mempresentasikan atau mensosialisasikan kehebatan pupuk pilau slow release. Karena tidak lama lagi Indonesia akan beralih dari solar. Nah sekarang ini kan kita kenal ada biosolar, ada Dexlite, ada Pertamina Dex. Suatu saat ini akan habis karena energinya itu sebetulnya bukan dari nabati, bukan dari bahan bakar nabati atau BBM biodiesel, tapi dari fosil yang tidak masuk dalam energi terbarukan. Suatu saat akan habis, makanya Indonesia menggencarkan, kalau misalnya di istilah pemerintah itu adalah mandatori istilahnya. Mandatori itu suatu saat Indonesia akan betul-betul bebas dari jenis solar yang memang produksinya luar biasa, maka beralih ke biosolar B100 yang kandungannya 100% dari bahan bakar nabati, dalam hal ini adalah minyak sawit. Nah terus teman-teman bertanya, nanti gumbal dong. Nah
kita padankan atau kita padukan penggunaan B100. Sekarang pun kita akan padukan ketika kita menggunakan jenis bahan bakar solar yang paling rendah, katakanlah biosolar, kita memiliki suatu aditif yang luar biasa untuk bahan bakar, yaitu ekodiesel. Nah, terus ada kekhawatiran lagi. Kalau saya menggunakan jenis nanti B100, kira-kira terjadi penggumpalan nggak? Kan jadi bahannya jadi bahan bakar minyak sawit. Nah, ini saya katakan, ketika pemerintah nanti meluncurkan B100, itu tidak serta-merta dari kelapa sawit langsung jadi bahan bakar. Itu akan melalui satu proses yang sangat panjang. Itu di kilang Pertamina melalui riset and development-nya Pertamina, jadi tidak usah dikhawatirkan merusak mobil. Nanti di sini karena dari dokumen yang saya baca itu akan berfungsi sebagai pembersih, kalau nggak salah apa deterjensi atau apa. Jadi tidak usah khawatir terjadi penggumpalan. Istilahnya itu di situ clogging, karena betul-betul kita mempunyai suatu aditif yang luar biasa, baik itu solar maupun jenis premium. Kita memiliki eco racing diesel dan eco racing yang khusus untuk jenis premium, bahan bakar premium. Jadi saya cukup sekian. Sekali lagi kita fokus ke kelapa sawit, karena saat ini kelapa sawit betul-betul luar biasa, produksinya luar biasa, dan slow release juga. Kalau kita mensosialisasikannya dengan benar, dengan tepat kepada sasaran yang tepat, terjadi proses penjualan maupun repeat order yang sangat luar biasa. Dari saya cukup sekian. Sekali lagi saya tidak menggurui teman-teman. Buat para leader, para PIC, founder dan co-founder, ini hanya sekedar sharing yang saya dapat dari teman-teman para praktisi perkebunan kelapa sawit dan juga dari training yang saya dapatkan dari Pak Wawan Ruskan selaku trainer base farming. Dan saya cukup sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang tanya jawab silakan. Kita terbatas kepada, kalaupun mungkin ada, mudah-mudahan bisa saya jawab, karena mungkin di sini pokoknya itu adalah peningkatan peningkatan produksi sawit dengan pilau slow release. Jadi sekali lagi silahkan bisa ditanyakan, kita sharing ya. Baik. Jadi, kalau ada yang kurang tepat atau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya silakan Bapak Ibu semua. Demikian penjelasan yang sangat jelas dan luar biasa, panjang ya, yang dipaparkan oleh narasumber kita yang sangat luar biasa dan sudah berpengalaman tentunya. Nah, Bapak Ibu semua, sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab. Jadi buat Bapak Ibu semua yang mau bertanya, silakan Uti mau bertanya. Oke, baik. Oke, terima kasih Mbak Sarnani dan Pak Win. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini begini Pak Win dan Bu Sarnani, saya merencanakan, saya punya mitra yang adik dan keluarganya itu punya perkebunan sawit. Nah, kami menjadwalkan untuk ke sana, namun belum kita dipatahkan karena di sana menyampaikan ini dulu pernah ada yang sudah mempromosikan atau sudah memperkenalkan pilau slow release ini ke daerah yang akan kami tuju. Dan mereka menyampaikan kalau saya mempelajari, punten saya juga agak terlambat nih tentang produk knowledge pilau slow release ini. Mengikuti malam ini luar biasa, sebegitu detailnya Pak Win menyampaikan sampai dengan disclaimer-nya ya. Kadang-kadang kita ngambul dengan produk kita, oh bagus, tidak berpikir bahwa tanah yang satu dengan yang lainnya itu berbeda. Nah, yang ingin saya tanyakan, kami akan menyampaikan seperti apa ya Pak Win, karena kita juga baru dilaporin saja bahwa hasilnya tidak sesuai dengan omongan. Apakah kali pertama yang memperkenalkan produk ini seperti apa, karena ini orang lain, kemudian kita akan masuk, ternyata mereka menyampaikan bahwa tidak sesuai dengan apa yang diomongkan, apa yang dijanjikan oleh pembawa berita pertama. Terima kasih Pak Win, mohon solusinya seperti apa, sehingga kita bisa menyikapi dan untuk menindaklanjuti ke depannya. Terima kasih Pak Win. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan Pak Win langsung dijawab. Ya, itu pertanyaan yang bagus banget. Bagus banget buat Tuti Kartina. Terima kasih, terima kasih. Banyak. Bukan hanya produk Florilis, termasuk semua produk based farming. Kita akan dapat pertanyaan seperti itu. Jadi tanggapan mereka, ini nggak sesuai dengan promosinya. Katakanlah produk ini gagal di daerah kami. Nah, kegagalan itu kan bisa menjadi tantangan buat kita. Karena ketidakberhasilan itu atau ketika tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan, itu prosesnya kita tidak mengatakan bahwa pupuk itu nggak bagus. Nah, kalau kita kembali kepada disclaimer, hasil mungkin bisa berbeda di suatu daerah, tergantung faktor internal atau eksternal dan faktor yang mempengaruhinya. Bisa saja ketika orang memberikan pupuk Pilos Florilis yang pertama, katakanlah yang pertama kenapa tidak berhasil dan berbeda, mereka hanya memberikan, tapi tidak memberikan edukasi yang baik kepada petani. Yang mereka tahu, ini pupuk bagus, tapi tidak diberikan SOP bagaimana cara melakukan pemupukan yang baik dan benar. Nah, mereka tidak pernah melakukan pengukuran power of hidrogen. Kalau saya tidak salah, pH itu kepanjangan dari power hidrogen. Jadi mereka asal tanam, tapi tidak memberikan fondasi yang bagus bagaimana tanaman itu bisa menyerap pupuk dengan baik. Permasalahan yang paling fatal saat ini adalah ketika kita berkunjung ke daerah, banyak banget petani yang tidak pernah melakukan pengukuran pH. Karena pH itu bagi mereka dianggap sepele. Tapi saat ini, kalau menurut dari trainernya Pak Wawan Ruswan, dari base farming, khusus produk base farming, apapun kondisi tanahnya, jadi sekali lagi kita jangan nyerah dulu, itu sebagai tantangan buat kita. Kalau katakan mereka gagal, tidak sesuai dengan promosi, nah gagalnya itu di mana? Apakah mereka telah melakukan pengukuran pH? Apakah prosedurnya yang salah atau bagaimana? Atau dicampur bagaimana? Itu harus betul-betul kita gali. Nah, itulah pentingnya kita bagaimana bisa menguasai handling objection dari setiap pertanyaan petani. Itu bukan hanya pupuk Pilos Florilis, eco farming pun di suatu daerah bisa seperti itu. Makanya pada akhirnya kita katakan penting banget kita menyertakan apa yang namanya disclaimer. Jadi kita jangan mendebat petani karena debat itu sebenarnya nggak boleh. Kita katakan aja hasil aplikasi penggunaan pupuk slow release itu bisa berbeda di setiap daerah tergantung kondisi lingkungan alam sekitar dan atau faktor yang dapat mempengaruhinya baik eksternal maupun internal. Jadi sekali lagi kalau itu kita katakanlah tidak berhasil, belum tentu itu disebabkan oleh pupuknya yang tidak bagus. Bisa saja prosesnya yang salah, pH-nya yang paling penting, jarang sekali petani melakukan pengukuran pH, apalagi di daerah. pH meter pun mungkin mereka nggak pernah tahu. Makanya kalau kita presentasi sekali lagi, lebih bagus kita mengambil sampel tanah, baik itu tanah itu gambut, humus, penting banget itu nggak masalah. Yang penting sekali lagi pH-nya udah dikondisikan yang ideal. Jadi sekali lagi Bu Kartina, jangan pernah ngeper duluan, maju terus pantang mundur. Kita lihat kenapa tidak berhasilnya. Itu yang kita gali permasalahan. Itu saya rasa jawabannya seperti itu. Baik, Uti Kartina, sudah terjawabkah? pH meternya udah punya belum, Uti? Uti. Halo, Assalamualaikum, Uti. Putus ya. Mungkin belum punya pH meter kali. Halo? Iya. Oke. Bisa jadi Pak Win. Terima kasih Pak Win, sudah terjawab semuanya. Bukan tanya, udah punya pH meter? Kita tidak menanyakan, kalau untuk saya pribadi belum. Tapi untuk lampu ukur ada. Oke, sebaiknya ditanyakan, Pak, Bapak pernah melakukan pH enggak gitu kan? Karena kalau misalnya dia nggak pernah melakukan pengukuran pH, katakanlah pH-nya itu nggak ideal, jadi berapapun pupuk yang akan kita berikan itu nggak akan bisa diserap oleh tanaman. Jadi penting banget sekali lagi kita garis pengukuran pH terhadap komoditas pertanian apapun yang akan kita lakukan. Siap Pak. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Jawab ya, Uti. Terjawab. Terima kasih. Sudah. Terima kasih juga. Terima kasih Uti. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Bapak Ibu semua mungkin yang mau berbagi pengalaman di sini ya, silahkan di-share
atau mungkin ya manfaatnya, atau mungkin sudah mendatangi ke beberapa tempat, ada pengalaman-pengalaman yang sudah dialami teman-teman semua, silakan di-share di sini, silakan berbagi ilmunya, manfaatnya, silakan diceritakan Bapak Ibu semua. Tentunya pasti sudah ahli semua ya di sini. Silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya. Assalamualaikum, Pak Win. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nunung dari SSW 21 ya, Bu. Iya, Bu Nunung silahkan. Saya udah pemupukan slow release ke pohon-pohon yang kayak duren, manggis, apa gitu ya. Bagus sih itunya, daunnya lebat gitu ya. Jadi kayak pohon yang mau mati aja jadi hidup kembali lah gitu, subur, bagus ya. Tapi belum berbuah, apa harus pemupukan lagi apa gimana? Pohonnya sih bagus itu, rindang, daunnya juga lebat, bagus deh, pokoknya subur, cakep gitu. Cuma sampai sekarang nggak berbuah-buah gitu. Apa gimana solusinya Pak Win? Gitu aja Bu Nani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Win, silakan dijawab. Tadi tanamannya apa Bu Nani? Ya kayak duren apa gitu, duren, manggis, banyak sih namanya di kampung kan banyak pepohonan gitu ya. Ya cuma begitu. Baru kelihatan tumbuhnya di daun ya Bu ya? Iya. Daun bagus sih, pohonnya jadi bagus, jadi yang mau mati aja jadi hidup kembali gitu. Oke, tapi nggak berbuah. Aja kembali kayak rambutan, sapu kukukin, duren, jeruk, sapu kukukin deh gitu. Cuma Ibu udah ukur pH belum? Ya itu justru itu namanya di kampung kan nggak ada pH, ya cembur-cembur aja gitu. Mungkin nutrisi yang diberikan oleh pupuk slow release itu baru untuk pertumbuhan akar, batang, dan daun. Tapi karena mungkin kita belum melakukan ukuran pH, saya katakan ukuran pH penting banget. Penting banget. Saya juga kemarin baru terbuka. Jadi ketika kita berkunjung, jangan pernah kita tidak pernah membahas apa yang namanya power of atau pH, yaitu keasaman tanah. Apa pentingnya? Jadi sini sebenarnya catatannya banyak banget. Ini catatan banyak rangkuman yang meeting dengan trainernya khusus base farming. Jadi kalaupun pohon itu tidak berbuah, pohon itu berbuah rontok, banyak banget penyebabnya. Yang paling penting mereka lakukan kata Pak Wawan, coba lakukan pengukuran pH. Banget lakukan pengukuran pH. Jadi coba sekali Ibu ukur pH-nya. Kalau Ibu nggak punya alat pH meter, Ibu masih bisa menggunakan kunyit. Di training-training sebelumnya tuh pernah saya gambarkan bagaimana melakukan pengukuran pH dengan menggunakan bahan yang mudah didapat, yaitu kunyit. Gitu Bu. Jadi kalau misalnya Ibu kesulitan, Ibu rutin ke GWS kan ya? Jarang ke GWS. Kenapa Bu? Jarang. Oke, nanti Ibu saya kasih tahu pengukuran pH. Kalau kita tidak menggunakan alat yang namanya pH meter, ini cara sederhana yang masih bisa dilakukan ketika kita berkunjung ke satu daerah. Walaupun mungkin hasil dari jenis atau kondisi pH-nya nggak akan terlalu cepat ketika kita menggunakan pH meter yang buatan pabrik. Butuh waktu sekitar 3 bulan. Tapi kalau kita presentasi kita cepat, kita paling tidak harus memiliki pH meter yang analog ataupun digital. Itu Bu. Saya rasa mesti kita cek kadar pH di tanah yang Ibu tanami kayak jenis komoditas tanaman yang Ibu tanam gitu. Jadi kalau kelihatan sekarang baru mungkin pertumbuhannya baru daun aja gitu ya Bu. Daunnya rindang, bagus deh, pokoknya lebat gitu, subur. Cuma buahnya kagak ada buahnya. Mungkin Ibu juga bisa pangkas sebagian daunnya agar nanti nutrisinya bisa tidak terlalu fokus kepada daun. Gitu Bu. Ambil demplot aja satu pohon deh gitu misalnya. Kalau nggak terlalu tinggi Pak, nggak bisa. Kan kita nggak mungkin menghitung berapa lembar daun, jadi kita pilih aja untuk satu buah durian. Kalau nggak salah itu harus ada 100 lembar daun kalau saya tidak salah informasi. Khusus buat apa sih sebut daun itu? Untuk melakukan fotosintesis atau pembakaran masak lah kalau bahasa dulu kita sekolah itu melakukan fotosintesis. Fotosintesis itu muncul apa yang namanya pupuk. Nanti Ibu juga bisa konsultasikan dengan. Terus gini Pak, kalau misalkan pH tanahnya rendah, terus
yang di pohon-pohon durian itu diapain Pak? Dikasih Ibu bisa, kalau misalnya dolomit itu susah didapat, Ibu bisa kombinasikan dengan eco farming fotosintesa, itu bisa. Fotosintesa diapain tuh? Dikocor aja, Bu. Dikocorin aja. Iya, di tanahnya aja. Karena kan pohonnya pasti udah tinggi kan. Iya. Gitu. Oke. Iya. Makasih Pak Win, makasih solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nunung atas pertanyaannya. Semoga pertanyaan Bu Nunung terjawab dengan baik ya oleh trainer kita. Puas ya Bu Nunung. Mudah-mudahan pohon duriannya, manggis, pohon kopi, mangga semuanya berbuah lebat ya. Tapi buahnya kagak ada. Belum, bukan ada belum ya. Mungkin gini ya, mungkin bisa jadi juga gini, mungkin Bu Nunung, mungkin kalau saya sih ada teman juga pernah ya, ada seperti itu, seperti Bu Nunung juga kasusnya. Jadi dikasih seloliris, udah berdaun, udah pertumbuhannya udah bagus ya, udah mau mati, bisa alhamdulillah tumbuh lagi, pohonnya sama daunnya juga udah bagus nih, cuman belum ke pembuahan, belum berbuah-buah, padahal udah lama. Nah, beliau inisiatif, jadi si tanahnya itu yang di samping-sampingnya kan udah tahunan kali ya, udah lama. Jadi digaur lagi gitu. Digali-gali lagi, dibaurin lagi sama pupuk. Diiniin lagi biar gembur lagi, tanahnya kan udah keras mungkin ya, jadi digemburin lagi gitu. Dipacul-paculin, digemburin, diratain, terus disiram pakai eco farming gitu. Ditambahin aja ya. Terus ditambahin itu pupuk kandang sama tanah humus, tanahnya yang gembur, tanahnya dicampur sama pupuk kandang, di atasnya ditaburin ke pohon tersebut gitu. Mudah-mudahan ya berbuah lebat lagi. Ada dari Evaliza ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh di-share ya AA materi malam ini. Nah, nanti saya serahkan kepada Departemen Training. Kemudian ini, dari Bu Elis, terima kasih diperkuat pendapatnya ya, betul 100 daun. Dulu saya lupa 100 atau berapa gitu. Oke, silakan. Bu Nani, ada lagi? Ya, Bapak Ibu semua silakan yang mau bertanya, silakan boleh di kolom chat atau mungkin langsung bertanya, silakan. Nah, ini ada tambahan juga atau mungkin nih, yang mau berbagi pengalaman. Kadang-kadang kita menganggap eco farming plant protector itu bisa kita kombinasikan dengan eco farming dan produk based farming lainnya. Tapi sebenarnya itu jangan pernah mengkombinasikan eco farming plant protector dan eco farming karena memiliki karakteristik berbeda. Harus dijeda minimal 2 hari karena mikrobanya itu berbeda. Merpeda dan komposisinya itu berbeda, jadi tidak bisa kita gabung pada saat bersamaan. Kalaupun mungkin ada yang berhasil, itu yang mungkin luar biasa. Tapi kalau berdasarkan SOP, jangan mengkombinasikan, sekali lagi saya bacakan, jangan mengkombinasikan eco farming plant protector dan eco farming karena memiliki karakteristik berbeda. Harus dijeda minimal 2 hari. Nah, terus ini ada lagi banyak, nanti mungkin kalau kurang bisa saya tambahkan di slide-slide berikutnya. Oke, Bu Nani, silakan, ada lagi? Ya, Bapak Ibu semua silakan. Ditunggu yang mau bertanya, boleh? Silakan, atau mungkin yang berbagi pengalaman. Ini ada yang mau bertanya dari Fatimah Nursyam, SSW 21. Assalamualaikum, saya Bu Fatimah Nursyam, SSW 21 mau bertanya. Apakah ada kadaluarsa dari pilosloriris? Kalau sudah agak mengeras pupuknya, apakah masih bisa diaplikasikan ke pohon? Silakan Pak Win. Oke, langsung saya jawab. Ya, silakan. Bu Fatimah, saya menjawab berdasarkan jawaban yang waktu itu ketika saya ikutin training di Cibinong. Tidak ada kadaluarsa untuk pupuk yang dikeluarkan oleh PT BES. Walaupun mungkin pada prakteknya saya nggak tahu, tapi yang tetap kita pegang adalah hasil dari informasi dari formulator. Jadi tidak pernah ada istilah kadaluarsa. Kalaupun itu mengeras, itu masih tetap bisa terurai. Gitu. Nah, hebatnya lagi tadi saya katakan, eco farming piloslorilis itu memiliki 60 kandungan yang tidak dipublikasikan dan
Di sini ada yang bagus banget ketika dia mendapatkan kontak dengan kelembaban, unsur hara yang ada di pupuk ini menjadi meningkat. Jadi kelembaban itu bukan berarti kita siram, karena kelembaban tanah kan pasti akan berbeda-beda. Jadi kalau itu ada kelembaban, ini unsur haranya makin meningkat. Makanya kalau Propraden memang simpel banget. Untuk membuktikan pupuk ini bagus atau enggak, jadi biarkan tanaman berbicara, jangan terlalu banyak narasi yang kita berikan. Gitu. Oke, lanjut. Oke, makasih Pak Win. Sama Ibu. Sama-sama Bu Fatimah, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga terjawab ya Bu Fatimah. Ya, Nani, satu lagi boleh nggak, Bu Nani? Kenapa? Ya, satu lagi boleh nggak? Agak melenceng nih Pak Win. Jadi Mangga silakan. sapu itu kan nanam cabai ya. Bagus tuh, pertama cabainya bagus tuh, subur banyak ya buahnya. Terus lama-kelamaan buahnya numbuh, subur, tapi hitam. Itu gimana ya diapain tuh ya? Buahnya gugur atau gimana, Bu? Jadi buahnya itu pertama subur, bagus, cakep dah, pokoknya si cabai itu bagus tuh ya. Nah, terus yang kesini-sininya jadinya buahnya banyak tapi hitam semua, jadi nggak bisa keambil. Oke. Ibu pakai pupuk kandang nggak? Enggak pakai farming, Murni pakai farming, tapi buahnya jadi menghitam. pakai farming aja, nggak pakai apa-apa lagi. Tapi rontok nggak? Nggak rontok, cuma hitam aja, bagus sih, itunya mah buahnya bagus, cuma jadi hitam semua. Hitam bukan berarti busuk ya? Bukan hitam kayak apa ya, kayak ya jadi nggak kepake juga Pak. Enggak, Jadi bukan warna merah, bukan warna merah cabai ini. PTN. Pak Win PTN kalau orang Jawa bilang PTN. Gitu. Ya, Tapi bukan busuk ya. Ini saya baru dengar bukan. Kering itu kering di pohon. kering di pohon. Ujung-ujungnya ya biasanya ujung-ujungnya itu. Kalau yang hitam tapi nggak busuk saya baru dengar ya. Tapi kalau misalnya rontok, itu masih bisa kita tambahkan selain eco farming, kita masih bisa kombinasikan dengan yang namanya MKP, monokalium fosfat, gitu. MKP dibeli di mana tuh Pak? Di Jawa pernah seperti itu, mungkin saya belum melihat kasusnya. Tapi kalau misalnya tadi Ibu pakai pupuk kandang yang salah fermentasi, itu bisa juga menjadi jamur fusarium. Kalau jamur fusarium itu cabainya jadi keriting, sebetulnya sama daunnya jadi rusak, itu udah nggak mungkin tertolong. Kalau salah fermentasi dari pengolahan kotoran hewannya. Tapi kalau kasus cabai dari jadi menghitam tapi nggak busuk, itu saya baru dengar. Sering Tapi terjadi itu Pak Win. cari informasi ya Ibu, saya nggak mau berandai-andai, nggak mau asal jawab. Coba saya cari informasi kenapa bisa jadi menghitam penggunaan pupuk eco farming, apa dari pupuknya, apa dari pH-nya, apa dari jenis cabainya, saya juga belum tahu. Nanti coba saya cari infonya dulu ya Bu ya. Oke deh ya. Makasih Pak Win, makasih informasi. Sama-sama, Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ada tambahan juga. Jadi sebenarnya pupuk piloslorilis itu bisa diencerkan ya Bu. Satu saset pupuk piloslorilis itu bisa dicairkan menjadi 28 liter air, bisa dicairkan. Jadi kita bisa melakukan pengkocoran atau mengocorkan pupuk itu bukan hanya ditabur atau dibenamkan ke dalam tanah, tapi bisa kita cairkan untuk jenis tanaman yang lain. Nah, enaknya lagi pupuk kita tidak mengenal istilahnya overdosis karena berbeda dengan kimia sintetis itu. Oke, Bu Nani silakan. Jadi Iya baik. silakan aja di share nggak apa-apa. Iya baik, ini ada pertanyaan selanjutnya Pak Win. Assalamualaikum Pak Win dan Bu Nani. Mau tanya, idealnya pH berapa Pak Win untuk tanaman padi dan kelapa sawit atau yang berbatang keras di tanah gambut dan tanah kering? Idealnya berapa pH-nya Pak Win? Silahkan dijawab. Oh, Pak Muholil ya? Oh, luar biasa. Pak Muholil udah bertanya tentang pH, berarti dia bakal keluar daerah ini. Jadi idealnya, sebenarnya optimum, ada optimum ideal. Kalau optimumnya itu sebetulnya 5 sampai 5,5 masih bisa ditanami untuk kelapa sawit. Tapi kalau kita ambil idealnya untuk semua jenis tanaman, anggaplah itu bisa 6 sampai 7 walaupun pada kondisi tertentu. Makanya kita penting banget kita ngelihat tabel pH itu kan sekarang di internet sudah ada. Tabel pH. Nah, sekali lagi saya tambahkan kalau kita mau berkunjung ke pertanian apapun misalnya kentang itu kan membutuhkan pH yang berbeda-beda. Tapi anggap aja kita ambil pH ideal di 6 sampai 7 Pak Muholil. Jadi ambil aja di 6 sampai 7. Jadi itu ada di rank antara 5,5 dan 6 masih bisa kita lakukan penanaman berbagai jenis komoditas.
Baik Pak Muhalil, semoga terjawab ya Pak Muhalil. Baik, terima kasih Pak Muhalil atas pertanyaannya. Sama-sama. Ini ada Haji Roy nih bertanya, dia mah iseng kayaknya nih Pak Win nih. Nih iseng nih kayaknya Pak Haji Roy ini. Assalamualaikum Pak, katanya pohon mangga saya udah pakai SR dan fotosintesa, daunnya memang lebat, buahnya kenapa asam ya Pak? Mohon pencerahannya. Silakan Pak Win. Belum matang itu. Asam, jadi asam ya. Nah, karena kalau saya tanya, Pak Roy saya tanya, itu buah mangga jenisnya apa Pak Roy? Karena emang ada yang varietas jenis, ada yang mangganya asam, ada yang manis gitu kan. Jadi kalau misalnya emang varietasnya asam, kita pakai pupuk apapun. Nah, kalau kita akan rubah menjadi manis, itu ada yang namanya perlu rekayasa genetika. Atau bisa kita tambahkan mungkin boron, zat boron kan untuk menambahkan manis buah. Itu boron itu menjadi membuat kadar buah menjadi semakin manis. Tapi kalau Pak Roy tanya kenapa asam ya, mohon pencerahannya. Mumpung sekarang mangga lagi murah, cari yang manis saja Pak Roy. Kasih garam, biar asin. Okay. Pengen manis direndam pakai air gula. Itu yang di depan rumah Pak Win, yang harum manis yang saya beli dari Australia. Oh, yang dari Kedekatan Australia mah Pak Haji. Oke, nanti kita itu Pak Roy, kita coba. Nah, itu ada pertanyaan dari Pak Sukim tuh ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukim, Pak Win, dan Bu Sarnani. Saya tertarik dengan tadi penjelasan Pak Win terkait biosolar yang dari sawit. Mohon penjelasannya lagi. Kebetulan mobil saya pakai solar, tapi Dexlight. Silahkan Pak Win. Oke, terima kasih Pak Sukim. Jadi biosolar itu sebenarnya ada beberapa generasi Sukim. Sebenarnya selain B20, B30, dan B100, ada yang lagi namanya BBN. Ada yang lagi namanya, tapi karena saya ngambil yang dari kelapa sawit, kalau yang untuk sawit itu ada B20, B30, dan B100. Jadi pengertiannya begini, kalau biosolar B20 itu kandungan biodieselnya 20% dan solarnya itu 80%. Ini setara dengan solar yang ada saat ini. Kemudian kalau yang B30, 30% biodiesel, 70% solar. Nah, apa sih perbedaannya solar sama biodiesel? Ini banyak yang bertanya seperti ini. Solar itu dihasilkan dari endapan fosil-fosil yang mungkin udah ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun. Makanya suatu saat akan habis dan itu tidak dikategorikan sebagai energi terbarukan. Sedangkan biodiesel itu BBN bukan BBM, bahan bakar nabati yang otomatis dari sawit. Itu adalah suatu energi yang terbarukan, setiap saat bisa kami dan bisa kita perbarui. Jadi itu sebetulnya nggak masalah. Makanya nanti kalaupun Pak Sukim pakai solar atau biosolar, katakan dikondisikan menggunakan aditif ekodiesel Pak Sukim. Jadi kenapa Pertamina akhirnya nanti menjadikan B100 murni menggunakan crude palm oil, kelapa sawit murni 100%. Gitu. Tapi ini belum, ini baru pengkajian. Karena yang beredar baru 20. Biasa Pak. Aman aja Pak Sukim kalau kita ini kan dengan ekodiesel. Saya juga pakai itu soalnya. Iya Pak, kebetulan saya pakai memang Dexlight. Sementara ini pakai Dexlight, terus ditambah dengan ekodiesel itu gitu ya. Saya belum coba lagi dengan menggunakan yang biosolar itu. Tapi sementara ini saya pakai Dexlight, nah ditambah ekodiesel itu Pak. Bisa, jadi sekelas Pertamina Dex Pak ya? Iya, ya. Atau kalau nggak itu Pertamina. Cuman kan harganya sekarang cukup lumayan. Gitu. Ya, kita berbicara efisiensi, apalagi kita sering berkunjung ke daerah. Saya rasa salahnya kita menggunakan biosolar Pak. Kita menggunakan biosolar, tapi kita kombinasikan atau kita berikan aditif yang namanya ekodiesel. Pengalaman saya, hasil sharing dari teman-teman, ketika kita menggunakan bahan bakar, katakanlah yang paling rendah kualitasnya, ketika kita menggunakan ekodiesel, itu nggak terjadi clogging atau penggumpalan di filter solarnya, Pak. Ya. Kita rutin menggantikan. Itu Pak. Ya, makasih Pak Win, makasih banyak. Makasih. Ditunggu rumahnya ya, Men ya. Ya. Oke. Silakan Bu Nani. Baik, terima kasih Pak Sukim, terima kasih.
Baik, silahkan buat Bapak Ibu yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nani, Mas Win. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak. Iya nih, saya dari Pak Remon. Sehat Mbak, Mas Win. Alhamdulillah. Dari SSW berapa ya Pak? 31. Oke, iya. Silahkan Pak bertanya, silahkan. Begini Mas Win, kebetulan Pak Raymond ya? Iya benar Mas Win. 30. Iya gini Mas Win, kebetulan ada mitra saya di daerah Lubuk Linggau. Sebelumnya mereka tuh udah mengaplikasikan produk SR Mas Win. Tetapi setelah 2 bulan mereka mengaplikasikan, belum ada perubahan. Awalnya mitra saya ini bergabung dengan crossline dengan saya gitu. Crossline dengan saya setelah dipertemukan saya dengan saudara saya dengan mereka, saya jelaskan semuanya dan saya berikan tahapan-tahapan pemakaian pupuk. Nah, kalau memang di awalnya tidak pas dengan SR, saya sarankan mempergunakan fotosintesa dulu untuk mengembalikan pH tanahnya. Nah, setelah mereka mengaplikasikan itu sesuai dengan tuntunan, alhamdulillah baru 2 hari yang lalu mereka sempat nelpon saya Mas Win. Nelpon saya, akhirnya mereka mendapatkan suatu kepuasan lah. Artinya ada bobot sawit yang mereka dapatkan melebihi dari panen sebelumnya. TBS-nya, tandan buah segarnya, peningkatan. Ya, tapi ada satu masalah Mas Win. Di situ setelah mereka mengaplikasikan fotosintesa, terus SR, dan saya coba juga untuk menganjurkan pakai eco farming, di bagian rumpunnya itu keluar seperti akar putih. Nah, mereka sempat nanya sama saya gitu. Dan sejauh ini saya belum bisa menjawab karena itu perlu penjawaban dari orang-orang yang ahlinya. Nah, itu yang ingin saya tanyakan sama Mas Win. Yang keduanya ada di lahannya satu lagi, dia ada 4 titik lahannya. Di lahannya yang keempat ini sawitnya ini udah berumur hampir lebih 18 tahun Mas Win. 18 tahun tapi hasil panennya itu buahnya itu makin lama makin mengecil. Nah, itu faktor apa tuh Mas Win? Umurnya berapa? 18 tahun? Ya, 18 tahun. Tingginya udah lebih hampir 10 sampai 15 meter lah. Itu dikasih SR belum itu? Nah, yang lahan titik yang keempat ini saya belum menganjurkan pakai SR, cuman mereka sempat sharing sama saya apa langkah-langkahnya. Nah, saya menjanjikan ke mereka gitu. Saya menjanjikan ke mereka karena saya konfirmasi dulu dengan ahlinya. Kalau memang itu patut kita aplikasikan SR, kita aplikasikan SR Mas Win. Oke. Ini yang pertanyaan pertama. Bu Nani langsung saya jawab ya Bu Nani. Iya, silakan. Pertanyaan pertama, itu langsung tumbuh akar kecil, akar serabut atau apa Pak? Ini saya baru dengar juga kasusnya nih. Jadi ada 2 pertanyaan yang nanti saya coba tampung nih. Pertama cabai yang jadi warna hitam. Kemudian setelah dilakukan pemupukan itu tumbuh akar-akar kecil gitu Pak Raymond ya? Akar kecil memutih Pak Mas Win. Kalau seperti sama gulma enggak itu? Enggak. Semuanya semuanya tumbuh akar. Sebagian Mas Win. Saya sempat video call dengan mitra saya di situ. Saya lihat. Mungkin insya Allah nanti saya coba minta sama mereka. Ini pertanyaan saya tampung, ada 2 pertanyaan yang saya tampung. Kenapa cabai jadi warnanya hitam? Kemudian setelah dilakukan pemupukan, kenapa jadi tumbuh akar gitu ya? Kan pada prinsipnya sebetulnya akar itu, kalau akar sawit itu akar serabut ya, kurma, kelapa itu akar serabut. Tapi kenapa tumbuh akar itu bukan di bawah? Di paling bawah, di rumpun yang di bawah. Di bawah. Di rumpun sekitar sejengkal lah dari rumpun-rumpunnya itu. Ya kan sebetulnya akar serabut ya, kalau akar itu kan akar serabut bukan akar tunggal. Gitu. Ini saya tampung dulu Pak Raymond ya. Nah kemudian saya jawab. Yang pertanyaan nomor 2 nih Pak Raymond. Dia memiliki kelapa, sawit juga ya. Usianya udah 18 tahun. 18 tahun. Makin lama makin mengecil. Mengecil buahnya. Makin lama makin mengecil buahnya. Nah inilah yang dimaksud dengan
kurangnya unsur hara atau defisiensi hara. Jadi kesimpulannya semakin tinggi usia tanaman, makin banyak kebutuhan unsur hara, Pak Remon. Makanya mungkin kalau kayak ini, kok makin lama jadi makin kecil, kayaknya kurangnya unsur hara. Nah ini penting juga saya lakukan, saya katakan Pak Remon coba ukur pH, udah diukur pH-nya belum Pak Remon? Udah Mas Win. pH-nya berapa? pH-nya di 7,0. Kemudian pupuknya dikasih berapa? Pupuknya untuk yang titik keempat ini saya belum menganjurkan untuk pemakaian SR karena saya belum dapat ilmunya untuk dengan masalah itu, ya kan? Makanya saya pengen konfirmasi dulu dan saya menjanjikan ke mereka 2-3 hari lagi saya akan jawab semuanya gitu. Pak Remon, maaf saya potong. Saran saya coba Pak Remon yang buahnya mengecil, coba Pak Remon sarankan, coba aja gunakan SR. Pertama coba kasih aja saset karena kan usianya udah cukup lumayan ya. Karena berdasarkan testimoni dari beberapa teman-teman saya, itu yang mati aja dia bisa tumbuh lagi gitu Pak Remon. Syukur-syukur katakanlah kerdil, TBS-nya jadi meningkat normal lagi tanaman buah segarnya. Itu Pak Remon saran saya coba arahkan, kalaupun mungkin enggak semua pohon, coba lihat aja berapa pohon, coba berikan Piloslorilis itu Pak Remon. Ya. Nah, kemudian yang pertanyaan pertama tadi saya tampung dulu ya, itu kenapa bisa tumbuh akar. Sama saya minta kalau bisa fotonya Pak Remon. Ya nanti saya mintakan Pak. Tapi Makasih, yang pertanyaan tadi itu saya suatunya yang sisi positifnya saya ambil Mas. Hasil panennya ini, hasil bobot buahnya ini ada peningkatan Mas. TBS-nya meningkat ya. Tanaman buah segarnya dari berapa biasanya? Tadinya biasanya dia panen itu sekitar 13 sampai 16 ton. Sekarang udah mencapai 21 ton. Luar biasa ya. Daerah mana tadi Pak? Lubuk Linggau. Linggau Sumatera Barat ya, luar biasa nih. Nah ini teman-teman ini saya rasa sudah merupakan suatu testimoni yang diberikan oleh Pak Remon. Ini udah termasuk kategori berhasil, walaupun mungkin ada kendala, bukan kendala sebetulnya, itu masih bisa dipecahkan, kayak misalnya tumbuh akar, kalau itu bukan berupa gulma, tapi kalau misalnya hasilnya tetap meningkat, dan itu nggak terjadi masalah. Tapi kalau suatu saat itu menjadi penghalang atau jadi penghambat meningkatkan produktivitas, ini akan tetap saya cari jawabnya. Jadi sekali lagi teman-teman, ini saat yang tepat kita akan mensosialisasikan bagaimana pentingnya pupuk Piloslorilis kita sosialisasikan, apalagi kalau nanti Solar B100 itu udah diluncurkan, itu udah luar biasa ya. Itu Pak Remon, mohon maaf ya nanti yang pertama saya tampung dulu Pak Remon ya. Siap Mas Win. Terus satu lagi Mas Win, ini kan sedikit sharing kita Mas Win, mungkin buat rekan-rekan kita yang lain juga. Kalau bisa setiap kita mengaplikasikan suatu produk, alangkah baiknya kalau kita itu langsung turun ke lahan tersebut sehingga SOP-nya itu sesuai. Nah, saya di sini Mas Win, saya banyak menemukan masalah-masalah seperti itu. Masalah-masalah yang tadinya di daerah, ada namanya daerah Kandis, daerah Minas, dan sampai pun ke daerah Kia. Saya tetap bertemu penyuluhan dengan kelompok-kelompok tani Mas Win. Nah, mereka sebagian udah mengenal, mereka sebagian udah mengaplikasikan pupuk Slorilis, tapi tidak ada tuntunan. Hanya sebatas mereka jual beli putus Mas Win. Oke, ini pertanyaan jawaban Pak Remon. Sebenarnya ini masih keterkaitan dengan tadi pertanyaan Uti Kartina nih. Jadi orang betul-betul cuma dikasih tapi nggak dikasih pendampingan gitu. Jual beli putus, dia udah beli ini urusan gue nggak peduli gitu. Nah kalau di Base Corporation Syariah, khususnya kita nih dari SSW berapapun, jangan pernah meninggalkan demplot. Walaupun itu cuma sekedar menghubungi via telepon. Kalau saya ada yang namanya lembar kontrol. Kayak kalau untuk padi, saya kan karena ada prosesnya berapa? 14, 28, 42, dan 56. Itu ada yang namanya lembar kontrol dan ada lembar nomor HP dari pemilik lahan. Jadi setiap tanggal tertentu yang saya lakukan demplot, karena saya nggak mungkin bisa berkunjung setiap saat ke sana, itu saya minta izin telepon, Pak, ini tolong lakukan penyemprotan untuk penyemprotan ke sekian. Itu jadi penting banget Pak Remon katakan, kita betul-betul mendampingi, jangan sampai kita lepas. Karena itu bagi kita adalah suatu aset di masa depan yang sangat luar biasa. Terima kasih Pak Remon, sangat luar biasa. Iya Mas Win, nanti kan efeknya dari masalah ini kan nantinya image terhadap produk kita ini akan ternilai lebih rendah jadinya Mas Win. Nah itu bagi saya saran saya buat rekan-rekan, kalaupun kita ingin mengaplikasikan produk SR terkhususnya, saya harapkan itu kita memang harus turun ke lapangan sehingga kita bisa memberikan tahapan-tahapan terhadap apa yang harus kita lakukan ke sawit tersebut, Mas Win.
OP Nah, ya. saya banyak meluruskan, mengklarifikasi di sini seperti itu Mas Win gitu kan. Tapi artinya saya tidak menyalahkan rekan-rekan yang lain ataupun dari crossline dari kita. Mereka memang bisnisnya tetap dikemukakan. Tapi kalau bisa seimbang gitu Mas Win. Bisnis kita jalankan, penuntunan, pembinaan kita tetap jalankan juga gitu Mas Win. Kira-kira gitu Mas Win. Betul, itu suatu saran yang bagus banget. Memang harusnya idealnya seperti itu. Gitu. Makasih Pak Remon. Siap Mas Win, terima kasih banyak Mas Win jawabannya. Terima kasih Pak Raymond atas pertanyaannya dan terima kasih juga atas pengalaman-pengalaman yang sudah di-share ke Zoom meeting malam ini ya. Terima kasih untuk ilmunya. Baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya udah pukul 21.41 sampai pukul 22. Oke. Mungkin yang lain mau ada yang bertanya lagi atau mungkin gimana dilanjut, apa ada yang mau ditambahin Pak Win? Assalamualaikum Mbak Win, Mas Win. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa Pak? SSW berapa? Suryanto SSW 23, mau nanya nih Mas Win. Iya, silakan. Kebetulan kan lagi demplot nih ya, demplot padi. Itu efektifnya untuk penyemprotan awal itu kan habis pengolahan ya. Nah, Hamin 8 itu tadi itu habis melakukan penyemprotan ekoprotektor Mas Win. Lahannya itu tergenang air apa disurutkan dulu ya? Disurutkan dulu Pak. Jadi padi juga sebenarnya padi memang tahan genangan tapi tidak harus selamanya tergenang. Jadi berdasarkan teori 3 hari tergenang, 3 hari kering gitu. Jadi kalau misalnya kita penyemprotan katakanlah pupuk apapun, kalau nanti kadarnya lebih banyak airnya, jadi kurang efektif juga. Makanya kalau bahasa kitanya kan mecek-mecek atau macak-macak ya. Jadi padi itu walaupun padi itu tumbuh di air, tidak selamanya padi itu harus tergenang terus gitu. Itu udah dilakukan dari awal, udah betul belum prosedurnya Pak? Dari 5 hari sebelum tanam? Kebetulan hari ini sesuai instruksi Hamin 8 ini Mas Win. Nanti Hamin 5-nya penyemprotan eco farming. Oke. Jadi pembenahan lahannya udah pakai pupuk apa Pak? Itu belum Mas Win. Oh belum. Ya mudah-mudahan bisa dengan hasil kombinasi. Yang penting saya katakan, jangan menggabungkan kombinasi antara ecoplant protector atau agen hayati itu dengan eco farming karena itu memiliki karakteristik yang berbeda. Sebetulnya mungkin bisa aja kita bukan berarti trial and error. Kalau kita begitu prosedurnya, pertama saya katakan sekali lagi masalah perizinan. Satu, saya mengatakan bahwa mungkin menurut Pak Wawan, EcoPlant Protector itu bukan produk yang tidak bagus. Semua produk base farming itu bagus. Tapi dia agak ya mungkin semoga saya salah tangkap waktu meeting. Kalau di sini lebih banyak mengutamakan suatu produk yang memang betul, memang produknya semuanya jelas. Tapi ketika produk itu belum berizin, dia nggak berani mensosialisasikan kepada para petani. Jadi saran saya, walaupun mungkin itu sudah diaplikasikan, silakan. Tapi kalau menurut saya, sebetulnya sebaiknya kita lakukan pengelolaan pemupukan itu sesuai prosedur. Jadi kalau kita lakukan eco farming ya standarnya kan 5 hari sebelum tanam, kemudian hari ke-14, 8, 42 dan 5. Walaupun mungkin itu prosedurnya nggak baku, masih bisa fleksibel gitu Pak. Jadi pertanyaannya tadi kan, ini airnya tergenang harus gitu. Ya baik, terima kasih Mas Win. Sama-sama. Oke Bu Nani silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Dianto dari SSW 23. Bapak Ibu semua, demikianlah acara Zoom meeting malam ini karena waktunya juga sudah cukup malam ya. Jadi acara Zoom meeting malam ini diselesaikan sampai sini. Mungkin Pak Win ada closing atau statement yang mau disampaikan? Oke, silakan. Bu Nani yang luar biasa, yang tetap semangat. Luar biasa sekali lagi, kemudian saya ucapkan sekali lagi
buat founder dan co-founder Smart Synergy World, kemudian Departemen Training, para leader, para PIC, 1-32, dan seluruh mitra-mitra baik yang sudah bergabung ataupun belum bergabung. Ini adalah sharing, bukan berarti saya menggurui, karena mungkin kita semua wajib menyampaikan apa yang kita ketahui sesuai kadar kita masing-masing. Dan dari saya juga mungkin ini nggak sempurna, masih banyak kesalahan, karena kita semuanya dalam tahap belajar. Tapi paling tidak ini bisa mengakomodir atau menjadi bekal ketika kita akan mensosialisasikan atau mempresentasikan suatu produk yang sedang booming saat ini, yang menjadi penyumbang terbesar di perusahaan. Jadi sekali lagi saya mohon maaf Bu Dhani kalau saya dalam penyampaian ada kata yang salah atau silat lidah. Diucapkan sekali lagi terima kasih. Silakan itu materinya bisa di-share oleh Departemen Training. Sekali lagi saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.